Suatu pagi di Mesir kuno, 4.500 tahun silam, ketika matahari baru saja muncul di ufuk timur dan ribuan manusia berdiri membisu di tepi sungai Nil, di hadapan mereka, seorang raja mengangkat tongkat kekuasaannya bukan untuk memerintah perang, tetapi untuk menantang kematian itu sendiri. Ia ingin membangun gunung buatan dari batu, makam abadi yang akan membuat namanya hidup selamanya. Bahkan setelah jasadnya membusuk di dalam bumi, dari tambang jauh di selatan, batu-batu raksasa mulai digerakkan, ditarik oleh tangan manusia, disertai doa, darah, dan pengorbanan. Tak seorang pun tahu berapa nyawa yang akan dibayar, atau rahasia apa yang akan dikubur selamanya di dalam bangunan itu. Dari ambisi seorang raja, lahirlah keajaiban yang menertawakan waktu. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai kisahnya. Pada suatu masa di Mesir kuno, ketika peradaban masih diikat kuat oleh kepercayaan kepada para dewa dan kekuasaan raja dianggap sebagai hukum tertinggi, berdirilah seorang Firaun bernama Khufu. Ia bukan sekadar penguasa biasa, melainkan simbol hidup dari ketertiban kosmis yang diyakini menjaga keseimbangan dunia. Rakyat memujanya, para prajurit menaatinya, dan para imam menyebut namanya dalam doa. Namun di balik kemegahan istana dan ritual suci yang mengelilinginya, tumbuh sebuah ambisi besar di dalam benak Khufu, ambisi untuk memastikan bahwa kekuasaannya tidak berakhir bersama kematian. Khufu telah memerintah Mesir selama bertahun-tahun. Ia melihat kerajaan berkembang, sungai Nil terus memberi kehidupan, dan musuh-musuh di perbatasan berhasil ditundukkan. Namun waktu terus berjalan, dan usia perlahan meninggalkan jejak pada tubuh sang raja. Rambutnya mulai memutih, dan langkahnya tak lagi sekuat dahulu. Di saat itulah satu pertanyaan menghantui pikirannya. Bagaimana caranya agar nama dan kekuasaannya tetap hidup ketika raganya telah tiada? Bagi Khufu, kematian bukan akhir, melainkan gerbang menuju keabadian. Dan gerbang itu harus dibangun dengan sesuatu yang tak bisa dilawan oleh waktu. Pada suatu pagi, ketika matahari terbit di atas kota Memphis dan cahaya keemasan menyentuh dinding istana, Khufu berdiri di balkon tinggi, memandang padang pasir yang membentang luas. Di hadapannya ribuan prajurit dan pejabat kerajaan berbaris rapi, menunggu titah sang raja. Udara pagi terasa sunyi, seolah seluruh Mesir menahan napas. Dengan tongkat kerajaan di tangannya, Khufu mengangkat lengan dan memecah keheningan dengan suara yang tegas dan bergema. Ia menyatakan kehendaknya untuk membangun rumah abadi, sebuah makam raksasa yang akan menjulang seperti gunung buatan, lebih kokoh dari batu, dan lebih abadi dari ingatan manusia. Perintah itu bukan sekadar proyek bangunan biasa. Khufu menginginkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah monumen yang akan menjadi bukti bahwa manusia, dengan kehendak dan ketekunannya, mampu menantang kematian. Piramida itu harus berdiri tegak di tengah gurun, terlihat dari kejauhan, dan bertahan selama ribuan tahun. Para pejabat kerajaan saling berpandangan, menyadari besarnya tugas yang baru saja diamanahkan. Ini bukan pekerjaan satu generasi, melainkan pengorbanan panjang yang akan melibatkan seluruh negeri. Khufu kemudian memerintahkan para jenderal dan pengawas kerajaan untuk segera mempersiapkan segalanya. Ribuan prajurit tidak lagi disiapkan untuk berperang, melainkan untuk bekerja. Para pemahat batu, pengrajin, petani, dan pekerja dari berbagai penjuru Mesir akan dikerahkan. Batu-batu raksasa harus didatangkan dari tambang jauh di selatan. Jalur pengangkutan harus direncanakan, dan lokasi pembangunan harus ditentukan dengan perhitungan matang. Setiap detail diperhitungkan sejak awal, karena satu kesalahan kecil bisa menggagalkan seluruh impian sang raja. Di hadapan rakyat dan bawahannya, Khufu menutup perintahnya dengan keyakinan penuh. Ia menyebut proyek itu sebagai jalan menuju keabadian, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Mesir. Mereka yang terlibat di dalamnya akan dikenang sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kehidupan mereka sendiri. Pada saat itu, tak seorang pun tahu berapa lama pembangunan akan berlangsung, berapa banyak keringat dan darah yang akan tercurah, atau rahasia apa yang kelak terkubur di balik dinding batu raksasa itu. Yang pasti, keputusan Khufu pada pagi itu telah mengubah arah sejarah, menandai awal dari proyek paling ambisius yang pernah dicoba manusia. Keputusan besar yang diucapkan Firaun Khufu pada pagi itu segera menggema ke seluruh penjuru Mesir. Dari istana di Memphis,
pusat pemerintahan dan kekuasaan kerajaan, perintah mulai mengalir seperti arus sungai Nil. Para juru tulis mencatat titah raja di atas papirus, sementara para utusan bersiap membawa pesan ke kota-kota dan desa-desa. Apa yang sebelumnya hanyalah ambisi seorang penguasa, kini berubah menjadi perintah negara yang tak bisa dibantah. Seluruh Mesir perlahan bergerak mengikuti kehendak satu orang. Langkah pertama Khufu adalah mengumpulkan para jenderal, arsitek kerajaan, dan pengawas logistik. Di ruang pertemuan istana, peta-peta besar dibentangkan di lantai batu. Garis-garis merah menandai tambang batu di selatan, jalur sungai Nil, dan dataran tinggi Giza yang dipilih sebagai lokasi pembangunan. Khufu menuntut rencana yang rinci dan terukur. Tidak ada ruang bagi kebingungan atau keraguan. Piramida yang ia impikan harus direncanakan dengan ketelitian yang sama seperti strategi perang. Para jenderal menerima tugas yang tidak biasa. Mereka yang terbiasa memimpin pasukan di medan tempur, kini harus mengatur ribuan orang dalam pekerjaan fisik yang melelahkan. Prajurit-prajurit dipilih bukan hanya karena kekuatan, tetapi juga disiplin dan kemampuan bekerja dalam kelompok besar. Mereka akan menjadi tulang punggung proyek ini, mengawal pengangkutan batu, menjaga ketertiban, dan memastikan setiap perintah dijalankan tanpa penundaan. Bagi para prajurit, ini adalah bentuk pengabdian baru kepada Firaun, tanpa pedang dan perisai. Sementara itu, para pengawas kerajaan mulai mendata tenaga kerja dari seluruh Mesir. Petani yang lahannya terendam banjir Nil saat musim tertentu dipanggil untuk bekerja. Para pemahat batu berpengalaman dikumpulkan dari berbagai daerah. Pengrajin kayu, pembuat tali, dan tukang perahu disiapkan untuk mendukung logistik. Setiap orang memiliki peran, sekecil apapun, dalam rencana besar ini. Mesir tidak hanya membangun sebuah makam, tetapi juga mengerahkan seluruh struktur sosialnya. Khufu juga memerintahkan persiapan jalur suplai. Gudang-gudang gandum diperiksa, produksi roti dan bir ditingkatkan, serta tempat tinggal sementara bagi para pekerja direncanakan. Sungai Nil menjadi urat nadi utama, bukan hanya untuk pengangkutan batu, tetapi juga makanan dan peralatan. Tanpa aliran suplai yang stabil, proyek ini akan runtuh, bahkan sebelum fondasi pertama diletakkan. Para pejabat memahami bahwa keberhasilan piramida tidak hanya bergantung pada batu, tetapi juga pada perut manusia yang menggerakkannya. Di luar istana kabar tentang proyek raksasa ini menyebar di antara rakyat. Ada yang merasa bangga karena dipilih untuk bekerja demi Firaun, ada pula yang diliputi ketakutan menghadapi tugas berat yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Namun satu hal pasti, perintah dari Memphis tidak memberi ruang untuk menolak. Kepercayaan pada Firaun sebagai wakil para dewa membuat banyak orang menerima tugas ini sebagai takdir yang harus dijalani. Menjelang akhir hari, ketika matahari mulai condong ke barat, roda besar persiapan telah berputar. Pasukan siap diberangkatkan, tenaga kerja mulai dikumpulkan, dan jalur menuju selatan ditetapkan. Dari Memphis, Khufu mengawasi semuanya dengan keyakinan dingin. Ia tahu bahwa langkah awal telah diambil dan tak ada jalan kembali. Perintah ini telah mengikat seluruh Mesir dalam satu tujuan. Sebuah perjalanan panjang menuju keabadian yang baru saja dimulai. Dengan tantangan besar menanti di ujung selatan negeri itu. Perjalanan besar itu dimulai jauh dari Memphis. Di tanah panas dan berbatu di selatan Mesir, tepatnya di wilayah tambang Aswan. Disinilah sumber kekuatan piramida berada. Batu-batu raksasa yang kelak menopang mimpi keabadian Firaun Khufu tersembunyi di perut bumi, menunggu untuk dibangunkan. Sejak fajar menyingsing, suara palu dan pahat sudah menggema di antara tebing-tebing granit. Debu putih dan merah berterbangan di udara, menempel di kulit para pemahat yang bekerja tanpa henti. Para pemahat batu bukan orang sembarangan. Mereka adalah pekerja terampil yang telah bertahan-tahan menghadapi batu keras dengan tangan dan alat sederhana. Menggunakan pahat tembaga yang terus diasah dan palu batu dolerit yang berat. Mereka memotong granit dan batu kapur dengan ketelitian tinggi. Setiap retakan diikuti dengan perhitungan matang. Kesalahan kecil bisa membuat satu blok batu retak dan tak berguna. Bagi mereka, batu bukan sekadar material, melainkan tanggung jawab besar terhadap proyek Firaun. Blok-blok yang dipersiapkan di Aswan, ukurannya luar biasa. Panjangnya bisa mencapai beberapa meter dengan berat puluhan ton. Terlalu besar untuk dibayangkan sebagai hasil kerja tangan manusia. Namun perlahan, melalui teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi, batu-batu itu
terpisah dari tebing induknya. Kayu kering diselipkan ke celah alami batu, lalu disiram air hingga mengembang dan memecah granit dengan kekuatan alam. Cara ini lebih aman daripada memukul secara kasar dan menghasilkan potongan yang lebih terkendali. Setelah dipisahkan, setiap blok dibentuk dan dirapikan. Permukaannya diratakan, sudut-sudutnya diperiksa, dan ukurannya disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pengawas kerajaan. Tak ada ruang untuk improvisasi. Semua harus sesuai rencana, karena batu-batu ini nantinya harus saling mengunci dengan presisi tinggi di Giza. Para juru ukur menggunakan alat sederhana seperti tali, penggaris kayu, dan timbangan air untuk memastikan keseimbangan dan keselarasan. Tantangan sesungguhnya muncul setelah batu siap. Memindahkan raksasa-raksasa ini dari tambang ke Sungai Nil adalah pekerjaan yang menguras tenaga dan nyali. Para prajurit dan pekerja membentuk kelompok besar masing-masing, dipimpin oleh pengawas berpengalaman. Balok-balok batu diletakkan di atas kereta luncur kayu yang dilumasi dengan minyak dan air untuk mengurangi gesekan. Tali-tali tebal dari serat papirus diikat kuat. Lalu ratusan tangan menarik secara serempak. Suara teriakan komando bercampur dengan erangan manusia memenuhi udara. Setiap langkah maju terasa seperti kemenangan kecil. Tanah bergetar saat batu bergeser perlahan menuju tepian sungai. Beberapa pekerja terpeleset, ada yang terluka. Namun barisan tidak berhenti. Mereka tahu bahwa setiap blok yang berhasil dipindahkan adalah satu langkah lebih dekat menuju tujuan besar yang telah ditetapkan Firaun. Sesampainya di tepi Nil, batu-batu itu dimuat ke atas kapal datar khusus yang dirancang untuk menahan beban berat. Waktu pengangkutan disesuaikan dengan musim banjir, ketika permukaan air sungai naik dan memudahkan pelayaran. Sungai Nil, yang selama ini memberi kehidupan, kini menjadi jalur utama bagi ambisi Khufu. Namun sungai itu juga menyimpan bahaya, arus deras, binatang buas, dan cuaca yang tak menentu siap menguji perjalanan panjang ke utara. Saat kapal pertama yang membawa batu raksasa meninggalkan Aswan, para pekerja berdiri menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ada kebanggaan karena berhasil menaklukkan batu, tetapi juga kecemasan menghadapi perjalanan yang masih panjang. Mereka belum tahu apa yang menanti di Giza, atau berapa banyak batu lagi yang harus dipindahkan. Yang mereka tahu, roda besar telah berputar, batu dari selatan telah bergerak, dan bersama itu, takdir Mesir pun mulai berubah menuju proyek yang akan menguji batas kemampuan manusia. Kapal-kapal datar yang syarat dengan batu raksasa perlahan meninggalkan Aswan, mengikuti aliran sungai Nil menuju utara. Sungai ini telah lama menjadi sumber kehidupan Mesir, mengairi ladang, menghubungkan kota, dan menopang perdagangan. Kini, Nil memikul peran baru yang jauh lebih berat. Di atas permukaannya, balok-balok granit puluhan ton meluncur perlahan, digerakkan oleh dayung manusia dan dorongan angin. Perjalanan ini bukan sekadar pelayaran biasa, melainkan ujian pertama yang akan menentukan apakah mimpi Firaun Khufu dapat benar-benar diwujudkan. Pada hari-hari awal, perjalanan tampak berjalan lancar. Air Nil yang sedang tinggi akibat musim banjir membantu kapal mengapung stabil. Para prajurit dan pendayung bekerja dalam ritme teratur, menarik, dan mendayung sesuai aba-aba pengawas. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sungai yang sama yang memberi kemudahan juga menyimpan ancaman yang tak bisa diprediksi. Arus deras di beberapa bagian memaksa kapal berjuang melawan pusaran air yang bisa menyeret muatan ke dasar sungai. Bahaya tidak hanya datang dari arus. Di tepian sungai, buaya Nil mengintai dengan diam, tertarik oleh suara dan getaran dari kapal-kapal besar. Para prajurit berjaga dengan tombak dan obor, berusaha menjaga jarak antara binatang buas dan muatan berharga mereka. Setiap malam, kapal-kapal berlabuh di tepi sungai, dan api unggun dinyalakan untuk mengusir hewan liar, serta memberi kehangatan bagi para pekerja yang kelelahan. Cuaca menjadi musuh lain yang sulit dikendalikan. Angin kencang kadang datang tiba-tiba, mengguncang layar, dan membuat kapal miring berbahaya. Pasir dari gurun terbawa angin, menutupi permukaan batu, dan mengikis tali papirus yang menahannya. Pada suatu sore, badai pasir menerjang tanpa peringatan. Langit menggelap, pandangan terhalang, dan perintah pengawas nyaris tak terdengar di tengah deru angin. Para prajurit berusaha menutupi batu dengan kain tebal, melindunginya dari abrasi yang bisa merusak permukaannya. Di tengah kekacauan itu, ketegangan mulai terasa. Satu tali yang terikat pada kereta luncur di atas kapal tiba-tiba putus, membuat salah satu blok bergeser berbahaya. Teriakan panik terdengar, dan beberapa orang nyaris terjatuh ke sungai. Dengan sigap,
pengawas memerintahkan tali cadangan dipasang, sementara yang lain menahan batu dengan sekuat tenaga. Insiden itu berhasil diatasi, tetapi meninggalkan kesadaran pahit bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Setiap tantangan yang mereka hadapi memperlihatkan sisi lain dari proyek ini. Pembangunan piramida bukan hanya soal tenaga dan perencanaan, tetapi juga soal keberanian menghadapi ketidakpastian. Di sela-sela kerja keras, para prajurit mulai memanjatkan doa kepada para dewa, memohon perlindungan selama perjalanan. Persembahan kecil dilemparkan ke sungai, sebagai tanda hormat kepada Nil yang mereka harapkan tetap bersahabat. Hari demi hari berlalu, dan kelelahan mulai menggerogoti semangat. Namun setiap kali sebuah kapal berhasil melewati bagian sungai yang berbahaya, rasa lega dan bangga muncul kembali. Para prajurit menyadari bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya. Sungai Nil, yang selama ini dianggap sebagai ibu kehidupan, kini juga menjadi saksi awal dari pengorbanan yang lebih besar. Perjalanan ini menjadi pertanda awal bahwa proyek piramida akan dipenuhi ujian berat. Jika sungai saja sudah menuntut kewaspadaan dan keberanian sebesar ini, maka tantangan di darat, di dataran kisah, pasti akan lebih kejam. Di atas air Nil yang tenang namun berbahaya, bayangan pengorbanan mulai terlihat, memberi isyarat bahwa keabadian yang diinginkan Khufu akan dibayar dengan harga yang tidak ringan. Setelah melewati bagian-bagian sungai Nil yang paling berbahaya, perjalanan kapal-kapal pengangkut batu mulai terasa semakin berat. Bukan hanya karena jarak yang masih panjang, tetapi karena kelelahan fisik dan tekanan batin yang terus menumpuk. Para prajurit dan pekerja kini menyadari bahwa proyek ini bukan sekadar tugas sementara, melainkan beban panjang yang akan menguras tenaga dan mungkin nyawa. Di setiap wajah terlihat gurat letih, namun perintah Firaun tetap harus dijalankan. Di beberapa titik sungai, kapal-kapal terpaksa berhenti lebih lama untuk memperbaiki tali yang mulai aus atau papan kayu yang retak akibat beban berat. Setiap perbaikan dilakukan dengan hati-hati, karena satu kesalahan kecil bisa membuat batu raksasa tergelincir ke dalam air. Ketika sebuah balok hampir jatuh ke sungai akibat ikatan yang longgar, ketegangan memuncak. Para pekerja berteriak, berlari, dan menarik tali sekuat tenaga hingga tangan mereka terluka. Insiden itu berhasil dicegah, tetapi meninggalkan kesadaran pahit bahwa keselamatan selalu berada di ujung tanduk. Di sela-sela pelayaran, pengawas mulai mencatat jumlah korban kecil yang mulai bermunculan. Ada yang jatuh sakit karena kelelahan, ada pula yang terluka saat menarik tali atau memperbaiki kapal. Beberapa tidak mampu melanjutkan perjalanan dan harus ditinggalkan di desa terdekat untuk dirawat. Meski jumlahnya belum besar, setiap kehilangan terasa berat, karena proyek ini baru saja dimulai. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para pekerja, mempertanyakan apakah para dewa benar-benar merestui ambisi besar ini. Pada malam hari, ketika kapal-kapal berlabuh dan api unggun dinyalakan, suasana menjadi lebih sunyi. Para prajurit duduk berkelompok, membersihkan luka, dan berbagi makanan sederhana. Di saat-saat seperti inilah ketakutan mulai muncul. Mereka berbicara pelan tentang cerita lama, tentang proyek-proyek besar yang menuntut korban sebagai penebus. Beberapa meyakini bahwa bangunan sebesar piramida tidak mungkin berdiri tanpa pengorbanan manusia. Keyakinan itu perlahan meresap, menambah beban psikologis yang harus mereka tanggung. Pengawas kerajaan menyadari perubahan suasana ini. Untuk menjaga semangat, mereka memerintahkan ritual kecil dilakukan di tepi sungai. Persembahan roti, bir, dan bunga dilemparkan ke air sebagai bentuk penghormatan kepada Nil dan para dewa penjaga perjalanan. Doa dipanjatkan agar sisa perjalanan diberi keselamatan. Bagi sebagian pekerja, ritual ini memberi ketenangan. Meski hanya sementara, mereka merasa setidaknya telah berusaha meminta perlindungan dari kekuatan yang lebih besar dari diri mereka. Di sisi lain, batu-batu raksasa yang terus bergerak ke utara seolah menjadi simbol tak terhentikannya ambisi Firaun. Setiap blok yang berhasil melewati rintangan sungai memperkuat keyakinan bahwa proyek ini tidak akan dihentikan oleh apapun. Namun, di balik keberhasilan itu, harga yang harus dibayar mulai terlihat. Keringat, darah, dan rasa takut bercampur menjadi satu. Mengiringi perjalanan beta bata tersebut menuju Giza, isyarat pengorbanan ini menjadi bayangan gelap yang mengikuti setiap langkah proyek. Para prajurit kini mengerti bahwa tantangan sesungguhnya
bukan hanya menggerakkan batu, tetapi bertahan secara mental menghadapi tekanan yang terus meningkat. Sungai Nil telah memperlihatkan wajahnya yang keras, seolah memberi peringatan awal tentang apa yang akan datang. Jika perjalanan di atas air saja sudah menuntut begitu banyak, maka apa yang menanti di daratan Giza mungkin akan lebih kejam. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan patuh, kapal-kapal kembali melanjutkan perjalanan. Setiap kayuhan dayung membawa mereka lebih dekat ke tujuan, sekaligus lebih dalam ke dalam proyek yang menuntut pengorbanan tanpa janji keselamatan. Di kejauhan, bayangan dataran Giza mulai dibayangkan, bukan lagi sebagai harapan semata, tetapi sebagai panggung besar tempat ambisi dan pengorbanan akan benar-benar diuji. Setelah berminggu-minggu menyusuri Sungai Nil, dengan segala ancamannya, kapal-kapal pengangkut batu akhirnya mendekati tujuan utama mereka. Dataran Giza mulai terlihat dari kejauhan. Sebuah hamparan tanah tinggi di tepi barat sungai yang telah dipilih secara cermat oleh para ahli kerajaan. Tempat ini tidak subur seperti lembah Nil, tetapi justru itulah keunggulannya. Tanahnya keras dan stabil, jauh dari banjir tahunan, seolah memang diciptakan untuk menopang bangunan raksasa yang direncanakan Firaun Khufu. Saat kapal pertama merapat di pelabuhan buatan yang terhubung dengan kanal khusus, suasana berubah drastis. Ratusan pekerja yang telah lebih dulu tiba di Giza menyambut kedatangan beta-beta dari selatan dengan sorak lelah bercampur lega. Bagi mereka, ini adalah bukti bahwa perjalanan berbahaya itu tidak sia-sia. Batu-batu raksasa yang sebelumnya hanya ada dalam perhitungan, kini benar-benar berada di lokasi pembangunan, siap diangkat dari sungai menuju daratan. Proses pemindahan dari kapal ke darat menjadi ujian baru. Batu tidak bisa begitu saja diturunkan. Ram pelandai dari tanah liat dan puing batu telah disiapkan sebelumnya. Dibangun secara bertahap agar kemiringannya tidak terlalu curam. Kereta luncur kayu kembali digunakan, kali ini ditarik oleh ratusan orang sekaligus. Air dituangkan di atas pasir untuk mengurangi gesekan. Sebuah teknik sederhana namun sangat efektif. Setiap tarikan disertai aba-aba keras agar tenaga dikeluarkan secara serempak. Di tengah kerja berat itu, para pengawas kerajaan mondar-mondir tanpa henti. Mereka memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Jika sebuah batu tergelincir, bukan hanya nyawa yang terancam, tetapi juga jadwal proyek yang telah disusun dengan ketat. Para prajurit ditempatkan di titik-titik rawan untuk menjaga ketertiban dan membantu bila terjadi masalah. Giza perlahan berubah menjadi pusat aktivitas yang tak pernah benar-benar sunyi. Tak jauh dari lokasi utama, fondasi piramida mulai dipersiapkan. Tanah digali hingga mencapai batuan dasar yang keras, lalu diratakan dengan ketelitian tinggi. Para juru ukur menggunakan alat sederhana, tetapi perhitungan mereka sangat presisi. Arah mata angin ditentukan dengan pengamatan bintang dan matahari, karena piramida harus sejajar sempurna dengan utara, selatan, timur, dan barat. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga keyakinan religius tentang keteraturan kosmos. Ketika batu pertama akhirnya ditarik menuju area fondasi, sebuah momen penting tercipta. Firaun Khufu sendiri datang untuk menyaksikannya. Di bawah terik matahari Giza, ia berdiri dengan tenang, mengamati bagaimana balok raksasa itu perlahan ditempatkan. Saat batu tersebut mencapai posisinya, Khufu menuangkan persembahan ke tanah sebagai tanda dimulainya pembangunan. Bagi para pekerja, kehadiran Firaun memberi tekanan sekaligus kebanggaan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan dikenang jauh melampaui hidup mereka sendiri. Meski demikian, kelelahan tidak bisa disembunyikan. Para pekerja yang baru tiba dari perjalanan panjang harus segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja di Giza. Siang hari yang panas dan malam yang dingin menjadi bagian dari keseharian baru mereka. Tenda-tenda dan barak sederhana mulai dipenuhi manusia dari berbagai daerah Mesir, menciptakan sebuah komunitas besar yang terikat oleh satu tujuan. Hari demi hari semakin banyak batu tiba dan ditarik ke lokasi fondasi. Piramida belum tampak sebagai bangunan, tetapi denyut kehidupannya sudah terasa. Giza berubah dari dataran sepi menjadi panggung utama proyek paling ambisius dalam sejarah Mesir bagi para prajurit dan pekerja. Tiba di Giza bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari fase yang jauh lebih berat. Batu telah sampai, fondasi disiapkan, dan kini mereka harus menghadapi tugas sebenarnya. Mengangkat mimpi sang Firaun, setapak demi setapak menuju langit
Seiring bertambahnya jumlah batu yang tiba di Giza, kehidupan baru perlahan tumbuh di sekitar lokasi pembangunan. Dataran yang semula sepi berubah menjadi perkampungan besar yang dipenuhi ribuan manusia dengan peran berbeda. Ada prajurit, pemahat, penarik batu, juru ukur, pengawas, hingga keluarga pekerja yang ikut menetap. Piramida belum menjulang tinggi, tetapi denyut kehidupan di sekitarnya sudah bergerak tanpa henti, siang dan malam. Para pekerja tinggal di barak-barak sederhana yang terbuat dari batu bata lumpur. Ruangannya sempit, namun cukup untuk beristirahat setelah hari yang melelahkan. Setiap pagi, sebelum matahari naik terlalu tinggi, mereka bangun dengan bunyi trompet sederhana sebagai penanda dimulainya kerja. Sebagian memanjatkan doa singkat sesuai keyakinan masing-masing, memohon kekuatan untuk menghadapi hari yang panjang. Rutinitas ini perlahan menjadi bagian dari hidup mereka. Makanan menjadi faktor penting agar proyek terus berjalan. Setiap hari, dapur-dapur besar bekerja tanpa henti menyiapkan roti dan bir, dua kebutuhan utama para pekerja. Gandum digiling sejak subuh, adonan dipanggang di oven tanah liat, sementara bir difermentasi dalam kendi besar. Makanan ini bukan sekadar pengisi perut, tetapi sumber tenaga yang memungkinkan mereka menarik batu raksasa di bawah terik matahari. Di sela istirahat, para pekerja duduk berkelompok, berbagi roti, dan menertawakan lelah mereka sendiri. Di tengah kesibukan itu, unsur manusiawi proyek ini semakin terasa. Para prajurit yang biasanya dikenal keras, mulai menunjukkan sisi lain diri mereka. Pada malam hari, setelah kerja selesai, mereka berkumpul di sekitar api unggun, bercerita tentang keluarga yang ditinggalkan di desa. Ada yang merindukan anak-anaknya. Ada pula yang berharap proyek ini segera selesai agar bisa kembali bertani. Cerita-cerita itu menjadi pelipur lara di tengah beban kerja yang berat. Cedera dan kelelahan menjadi hal yang tak terpisahkan dari kehidupan di Giza. Tangan lecet, punggung sakit, dan kaki terluka adalah pemandangan biasa. Untuk itu, klinik sederhana didirikan di dekat perkampungan. Tabib kerajaan merawat yang terluka menggunakan madu, minyak, dan perban kain. Meski pengobatan terbatas, keberadaan tempat ini memberi rasa aman bahwa nyawa mereka tidak sepenuhnya diabaikan. Para wanita memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan komunitas ini. Mereka menyiapkan makanan, merawat anak-anak, dan membantu mengatur kehidupan sehari-hari. Tanpa kehadiran mereka, ritme kerja yang padat akan sulit dipertahankan. Meski jarang disebut dalam perintah resmi, peran mereka menjadi fondasi tak terlihat dari proyek raksasa ini. Di lokasi pembangunan, kerja berlangsung dari fajar hingga menjelang senja. Para penarik batu bergerak dalam irama teratur, dipandu aba-aba pengawas. Air terus disiramkan ke pasir untuk memudahkan tarikan, sementara para juru ukur memastikan setiap batu ditempatkan dengan tepat. Meski pekerjaan tampak mekanis, setiap orang menyadari bahwa satu kesalahan bisa berdampak besar. Disiplin dan kerjasama menjadi kunci. Perlahan, sebuah ikatan terbentuk di antara para pekerja. Mereka datang dari latar belakang berbeda, namun kini terhubung oleh tujuan yang sama. Piramida belum berdiri tinggi, tetapi rasa kebersamaan mulai menguat. Di balik bata-bata dingin yang ditarik setiap hari, ada kehidupan manusia yang berdenyut, penuh harapan dan ketakutan. Giza bukan lagi sekadar lokasi pembangunan, melainkan rumah sementara bagi ribuan orang yang sedang menuliskan bagian kecil dari sejarah besar. Kehidupan di balik batu ini menjadi pengingat bahwa piramida tidak dibangun oleh satu tangan atau satu perintah, melainkan oleh manusia-manusia biasa dengan cerita dan mimpi masing-masing. Namun, seiring proyek terus berjalan dan tuntutan semakin berat, keseimbangan rapuh ini akan diuji. Tantangan yang lebih besar menanti, dan kehidupan yang telah terbentuk di Giza akan segera dihadapkan pada tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, pembangunan di Giza memasuki fase yang menuntut lebih dari sekadar tenaga kasar. Batu-batu terus berdatangan, jumlah pekerja semakin banyak, dan piramida mulai menampakkan bentuk bertingkatnya. Pada titik ini, ketekunan saja tidak lagi cukup. Proyek sebesar ini memaksa para pengawas dan pekerja untuk berpikir, bereksperimen, dan menyempurnakan cara kerja mereka. Setiap hari menjadi pelajaran baru tentang bagaimana manusia dapat bekerja, berdampingan dengan hukum alam, bukan melawannya secara membabi buta. Salah satu tantangan terbesar adalah gesekan. Menarik batu raksasa di atas pasir kering membutuhkan tenaga luar biasa, dan seringkali menyebabkan cedera. Para pekerja mulai menemukan solusi sederhana, namun efektif.
Pasir di jalur penarikan dibasahi dengan air dan lumpur, sehingga kereta luncur kayu dapat meluncur lebih ringan. Teknik ini terbukti mengurangi beban tarikan secara signifikan. Dengan metode tersebut, jumlah penarik bisa dikurangi tanpa mengurangi kecepatan kerja, sebuah kemajuan kecil yang berdampak besar. Ram atau jalan miring juga terus disempurnakan. Awalnya ram dibuat lurus dan landai, namun seiring piramida bertambah tinggi, bentuknya diubah menjadi bertahap dan berkelok. Puing batu, tanah liat dan pasir dipadatkan untuk menciptakan jalur yang cukup kuat menopang beban. Setiap lapisan ramp dirancang agar bisa dibongkar dan dibangun ulang sesuai kebutuhan. Bagi para pekerja, ram bukan sekadar alat bantu, melainkan urat nadi yang menentukan apakah batu bisa naik atau tidak. Selain itu, pembagian kerja menjadi semakin terstruktur. Para penarik batu dibagi dalam regu-regu, tetap dengan ritme kerja yang diatur. Ada yang bertugas menyiram air, ada yang mengatur tali, dan ada pula yang memberi aba-aba. Kerja tim menjadi kunci. Jika satu orang terlambat menarik atau salah langkah, seluruh barisan bisa terganggu. Disiplin yang ketat mulai diterapkan, bukan dengan hukuman semata, tetapi dengan pengawasan dan pembiasaan. Untuk mencegah kelelahan berlebihan, sistem kerja bergilir diperkenalkan. Sebagian pekerja dipulangkan sementara ke desa mereka, terutama petani yang harus kembali saat musim tanam. Mereka akan digantikan oleh kelompok lain, lalu kembali lagi ketika waktunya tiba. Dengan cara ini, tenaga kerja tetap segar dan pasokan makanan dari desa tidak terganggu. Piramida dibangun bukan dengan memeras satu kelompok hingga hancur, tetapi dengan memanfaatkan siklus kehidupan Mesir itu sendiri. Firaun Khufu juga memahami pentingnya menjaga semangat. Pekerja yang menunjukkan dedikasi tinggi diberi penghargaan berupa tambahan makanan, pakaian, atau bahkan sebidang tanah kecil. Hadiah-hadiah ini menyebar sebagai cerita di antara para pekerja, menumbuhkan harapan bahwa kerja keras mereka tidak sepenuhnya sia-sia. Meski ambisi Firaun adalah keabadian, ia tahu bahwa piramida hanya bisa berdiri jika manusia di baliknya tetap bertahan. Perlahan, lapisan demi lapisan batu terpasang. Dari kehauan struktur piramida mulai tampak seperti tangga raksasa yang menjulang ke langit. Pemandangan itu menimbulkan rasa bangga sekaligus gentar di hati para pekerja. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka bangun jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Setiap batu yang terpasang adalah bukti bahwa ketekunan dan kecerdikan dapat mengalahkan keputusasaan. Namun, kemajuan ini juga membawa tekanan baru. Semakin tinggi piramida, semakin berbahaya pekerjaan yang harus dilakukan. Kesalahan kecil kini bisa berakibat fatal. Para pekerja mulai menyadari bahwa fase paling berat belum terlewati. Teknologi dan ketekunan telah membawa mereka sejauh ini, tetapi di depan, tantangan yang lebih rumit dan berisiko menunggu. Piramida terus tumbuh, dan bersamanya, taruhannya pun semakin besar. Ketika piramida mulai meninggi, tantangan terbesar tidak lagi terletak pada jumlah batu atau tenaga penarik, melainkan pada presisi. Setiap lapisan yang ditambahkan memperkecil toleransi kesalahan. Jika satu batu ditempatkan sedikit saja melenceng, seluruh struktur di atasnya bisa ikut bergeser. Para pengawas kerajaan menyadari bahwa pada tahap ini, kesalahan kecil dapat berubah menjadi bencana besar. Pembangunan piramida memasuki fase yang menuntut ketelitian tanpa ampun. Para juru ukur bekerja hampir tanpa henti. Dengan alat sederhana seperti tali berpenanda, penggaris kayu, dan timbangan air, mereka memastikan setiap sudut dan sisi tetap lurus. Arah mata angin diperiksa berulang kali dengan pengamatan matahari dan bintang. Tidak ada ruang untuk perkiraan kasar. Setiap batu harus ditempatkan seolah menjadi bagian dari teka-teki raksasa yang hanya bisa disusun dengan satu cara. Tekanan ini membuat suasana kerja menjadi semakin tegang. Para pemahat batu kini mendapat sorotan lebih besar dari sebelumnya. Mereka tidak hanya diminta memotong batu agar pas, tetapi juga memastikan permukaannya rata hingga hampir tak terlihat celah di antaranya. Batu-batu dipahat dan diasah berkali-kali sebelum dibawa ke lokasi penempatan. Jika satu batu dinilai tidak memenuhi standar, batu itu akan ditolak dan dikembalikan untuk diperbaiki. Penolakan semacam ini menambah beban kerja, namun tidak bisa dihindari. Di lokasi pembangunan, para mason ahli bertugas menempatkan batu pada posisi akhirnya. Dengan bantuan tuas kayu dan tali papirus, mereka menggeser balok-balok berat ke tempat yang telah ditentukan. Proses ini membutuhkan koordinasi yang sempurna. Satu aba-aba yang terlambat atau satu tarikan yang terlalu kuat
bisa membuat batu jatuh atau retak. Beberapa kecelakaan mulai terjadi. Ada pekerja yang terjepit, ada pula yang terjatuh dari ketinggian. Setiap insiden menjadi pengingat betapa berbahayanya tahap ini. Tekanan mental mulai terasa di antara para pekerja. Mereka tidak hanya melawan kelelahan fisik, tetapi juga ketakutan akan kesalahan. Di malam hari, suasana perkampungan terasa lebih sunyi dari biasanya. Api unggun tetap menyala. Namun, percakapan menjadi lebih singkat. Banyak yang merenung dalam diam, menyadari bahwa proyek ini kini berada pada titik yang tidak memaafkan kelemahan. Para pengawas berusaha menjaga keseimbangan antara disiplin dan semangat. Mereka meningkatkan pengawasan, tetapi juga memberi waktu istirahat lebih teratur. Beberapa pekerja yang dianggap paling berpengalaman dipindahkan ke posisi kunci, sementara yang lain diberi tugas yang lebih aman. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko, meski berarti memperlambat pekerjaan. Keselamatan mulai menjadi pertimbangan penting, meski ambisi Firaun tetap membayangi setiap keputusan. Firaun Khufu sendiri menerima laporan rutin tentang perkembangan ini. Ia memahami bahwa fase presisi adalah ujian sejati dari proyeknya. Piramida tidak boleh hanya besar, tetapi juga sempurna. Kesempurnaan itulah yang akan menjadikannya simbol keabadian. Meski jarang turun langsung ke lokasi, kehadirannya terasa melalui tuntutan yang terus disampaikan para pejabat. Seiring berlalunya hari, lapisan demi lapisan batu terpasang dengan ketelitian luar biasa. Dari kehauan piramida tampak semakin simetris dan kokoh. Namun di balik kemegahan itu, setiap orang yang terlibat tahu bahwa mereka berjalan di atas garis tipis antara keberhasilan dan kehancuran. Presisi tanpa ampun telah mengubah cara mereka bekerja, berpikir, dan bertahan. Dan di depan tantangan yang lebih berat masih menunggu, karena batu-batu terbesar dan paling berbahaya belum sepenuhnya dihadapi. Ketika struktur piramida telah mencapai ketinggian tertentu dan lapisan batu kapur mulai tersusun rapi, fokus proyek perlahan bergeser ke material yang paling berbahaya dan paling menentukan, granit merah dari Aswan. Batu ini jauh lebih keras dan berat dibandingkan batu kapur, namun justru itulah alasan mengapa ia dipilih untuk ruang-ruang terpenting di dalam piramida. Granit akan menjadi tulang punggung ruang keabadian, menopang beban jutaan ton batu di atasnya. Kesalahan dalam tahap ini tidak hanya akan merusak bangunan, tetapi bisa menghancurkan seluruh inti piramida. Di S1, para pemahat granit kembali bekerja dengan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Batu merah yang keras tidak bisa dipotong dengan mudah. Mereka menggunakan bola-bola dolerit berat untuk menghancurkan permukaan kasar, lalu merapikannya dengan ketelitian tinggi. Setiap blok diperiksa berkali-kali untuk memastikan tidak ada retakan tersembunyi. Retak kecil yang luput dari pengamatan bisa menyebabkan batu pecah saat diangkat, dan itu berarti bencana di tengah jalur pengangkutan. Karena itu, banyak blok ditolak sebelum meninggalkan tambang. Meski proses pemahatannya telah memakan waktu lama, pengangkutan granit menjadi tugas paling berisiko dalam seluruh proyek. Untuk memindahkan balok-balok seberat puluhan ton itu, kapal-kapal khusus dirakit di tepi Sungai Nil. 2 kapal kayu besar disatukan dengan rakit lebar di tengahnya, diperkuat dengan balok dan tali papirus tebal. Ram tanah liat basah dibangun agar batu dapat digelindingkan perlahan ke atas rakit. Setiap tahap dilakukan dengan aba-aba yang ketat, karena satu gerakan salah bisa membuat batu terguling dan menghancurkan kapal. Perjalanan granit dari Aswan ke Giza berlangsung lebih tegang dibandingkan pengangkutan batu kapur. Beban yang lebih berat membuat kapal lebih sulit dikendalikan, terutama saat arus sungai berubah. Para pendayung bekerja tanpa henti, sementara prajurit di darat menarik tali panjang dari tepi sungai untuk menjaga arah. Angin kadang membantu dengan layar persegi besar, tetapi juga bisa berubah menjadi musuh yang mengguncang rakit. Setiap malam, pengawas memeriksa ikatan tali dan posisi batu, memastikan semuanya tetap aman. Kecelakaan nyaris tak terhindarkan. Pada suatu titik, sebuah rakit miring saat melewati arus deras membuat batu granit bergeser beberapa jengkal. Teriakan panik terdengar, dan semua tenaga dikerahkan untuk menahannya. Beberapa pekerja terjatuh ke air, ada yang terluka oleh tali yang menegang mendadak. Berkat reaksi cepat, rakit berhasil distabilkan, namun kejadian itu meninggalkan trauma. Sejak saat itu, setiap perjalanan granit dilakukan dengan kewaspadaan berlipat. Sesampainya di Giza, tantangan belum berakhir. Granit tidak ditempatkan di lapisan luar, melainkan harus dibawa masuk ke jantung piramida. Ini berarti batu-batu raksasa harus ditarik melalui ram yang semakin curam
dan lorong yang semakin sempit. Setiap tarikan terasa lebih berat dari sebelumnya. Para pekerja bergerak perlahan, menyiram air di jalur, memasang tuas kayu, dan menarik dengan ritme yang sangat terkontrol. Ketika blok granit pertama berhasil ditempatkan di area yang akan menjadi ruang dalam, sorak lega terdengar di antara para pekerja. Ini adalah bukti bahwa tantangan terbesar sejauh ini bisa diatasi. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Semua orang sadar bahwa ini baru permulaan. Granit merah dari S1 akan menjadi ujian akhir bagi kekuatan, keberanian, dan kesabaran manusia yang membangun piramida. Jika mereka gagal di tahap ini, seluruh proyek bisa runtuh dari dalam. Dan dengan batu terberat kini berada di tangan mereka, tekanan proyek mencapai tingkat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ketika lapisan luar piramida terus meninggi dan granit merah mulai ditempatkan, perhatian proyek beralih ke bagian yang jarang terlihat oleh kebanyakan orang. Di balik dinding batu yang tampak kokoh dari luar, terbentang dunia rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir pekerja terpilih. Inilah jantung piramida, tempat lorong-lorong sempit, ruang-ruang tersembunyi, dan perhitungan presisi bertemu dalam senyap. Pekerjaan di dalam tidak kalah berat dari luar, tetapi jauh lebih berbahaya dan menuntut kepercayaan penuh. Para pekerja yang ditugaskan ke interior dipilih dengan ketat. Mereka adalah mason dan pengrajin terbaik, terbiasa bekerja di ruang sempit dan gelap. Cahaya matahari jarang mencapai bagian ini, sehingga obor minyak menjadi satu-satunya penerang. Asap tipis menggantung di udara, membuat napas terasa berat. Setiap langkah harus hati-hati, karena satu kesalahan bisa menyebabkan batu terlepas atau pekerja terjatuh ke lorong curam. Di sini, suara palu terdengar lebih menggema, seolah dinding batu menyimpan dan mengulang setiap dentingan. Pekerjaan dimulai dari lorong menurun dan lorong naik yang menjadi jalur utama di dalam piramida. Lorong-lorong ini dibuat dengan kemiringan yang presisi, bukan hanya untuk fungsi struktural, tetapi juga untuk tujuan simbolik yang diyakini berkaitan dengan perjalanan jiwa. Batu-batu di dinding dipahat kasar di beberapa bagian, namun tetap harus sejajar dan stabil. Para juru ukur memeriksa sudut kemiringan berkali-kali, memastikan tidak ada penyimpangan yang dapat melemahkan struktur. Di bagian yang lebih dalam, para pekerja mulai membangun koridor megah yang kelak dikenal sebagai galeri utama. Dindingnya dibuat semakin menyempit ke atas, membentuk struktur bertingkat yang mampu mendistribusikan beban. Balok-balok granit besar harus diangkat dan ditempatkan di atas kepala, menggunakan tuas kayu dan tali papirus. Proses ini menuntut koordinasi sempurna. Aba-aba disampaikan dengan suara rendah, namun tegas, karena gema di ruang sempit bisa membingungkan jika terlalu keras. Tekanan mental di bagian ini terasa lebih kuat. Bekerja dalam gelap, dengan batu raksasa di atas kepala, membuat ketakutan menjadi teman setia. Beberapa pekerja mulai percaya bahwa Roro penjaga piramida mengawasi setiap gerakan mereka. Bisikan tentang kutukan atau kemarahan dewa sering terdengar di sela istirahat singkat. Namun pengawas berusaha menenangkan mereka, menekankan bahwa ketelitian dan ketenangan adalah kunci keselamatan. Di balik semua itu, ada tujuan besar yang terus mendorong pekerjaan ini. Ruang-ruang dalam piramida dirancang untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga. Setiap lorong, setiap belokan, dan setiap batu penutup direncanakan untuk membingungkan orang luar dan menjaga isi piramida tetap aman. Para pekerja sadar bahwa apa yang mereka bangun mungkin tidak akan pernah dilihat oleh manusia lain setelah selesai. Kesadaran ini menciptakan perasaan aneh antara kebanggaan dan kecemasan. Waktu berlalu dengan lambat di dunia tanpa cahaya ini. Jam kerja diatur lebih pendek dibandingkan pekerjaan luar, karena panas dan kekurangan udara cepat menguras tenaga. Saat obor mulai redup dan udara terasa semakin pengap, para pekerja ditarik kembali keluar. Mereka keluar dengan wajah hitam oleh jelaga, mata lelah, dan pikiran penuh tekanan. Namun, setiap hari, mereka kembali lagi, melanjutkan pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Dunia rahasia di dalam piramida perlahan terbentuk, lapis demi lapis, lorong demi lorong. Disinilah kejeniusan perencanaan bertemu dengan keberanian manusia biasa. Namun semakin dalam mereka bekerja, semakin jelas bahwa bagian tersulit masih menanti. Ruang paling suci belum sepenuhnya dibangun, dan batu-batu terberat belum ditempatkan. Di dalam kegelapan piramida, ketegangan terus meningkat, menandai bahwa proyek ini semakin mendekati titik paling menentukan. Pekerjaan di dalam piramida akhirnya mencapai tahap paling krusial.
pembangunan ruang yang akan menjadi pusat dari seluruh struktur ruang keabadian sang Firaun. Disinilah semua perhitungan, tenaga, dan pengorbanan bertemu pada satu tujuan. Ruang ini harus cukup kuat untuk menahan beban jutaan ton batu di atasnya. Sekaligus cukup presisi untuk memenuhi keyakinan religius tentang kehidupan setelah mati. Kesalahan sekecil apapun di tahap ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga tak bisa diperbaiki. Balok-balok granit merah yang paling besar dan paling berat dipersiapkan untuk tugas ini. Setiap balok diukur, diperiksa, dan diuji kembali sebelum dibawa masuk. Lorong menuju ruang keabadian sempit dan curam, memaksa para pekerja bergerak perlahan. Dengan bantuan roller kayu, tuas, dan tali papirus, batu-batu raksasa itu digeser beberapa jengkal demi beberapa jengkal. Setiap tarikan terasa seperti pertaruhan, karena ruang di sekeliling mereka hampir tidak memberi ruang untuk kesalahan. Para mason elit memimpin penempatan balok-balok ini. Mereka bekerja dengan konsentrasi penuh, mengikuti tanda-tanda yang telah dibuat sebelumnya di dinding dan lantai. Timbangan air digunakan untuk memastikan setiap permukaan benar-benar rata. Saat sebuah balok akhirnya berada di tempatnya, tak ada sorak kegembiraan, hanya helaan napas lega. Mereka tahu bahwa satu balok yang salah bisa meruntuhkan segalanya. Di ruang sempit dan gelap itu, kesunyian menjadi tanda keseriusan. Di atas ruang keabadian, sistem pelindung mulai dibangun. Balok-balok granit tambahan ditempatkan membentuk ruang-ruang kosong bertingkat yang berfungsi mendistribusikan beban. Struktur ini dirancang untuk memecah tekanan dari atas agar tidak langsung menekan ruangan di bawahnya. Para pekerja harus merangkak melalui celah sempit untuk memasang balok-balok ini. Seringkali bekerja dengan posisi tubuh yang tidak nyaman selama berjam-jam. Keringat menetes, obor berasap, dan napas terasa berat. Di tengah semua itu, sebuah benda paling penting dibawa masuk. Peti batu besar yang kelak akan menampung jasad Firaun. Peti ini lebih lebar dari lorong masuk, sehingga harus ditempatkan sebelum ruang sepenuhnya ditutup. Proses memindahkannya menjadi salah satu momen paling menegangkan. Dengan koordinasi yang sangat hati-hati, peti itu digeser ke tengah ruangan. Saat akhirnya berada di posisi yang ditentukan, para pekerja berhenti sejenak. Mereka menyadari bahwa apa yang baru saja mereka lakukan tidak akan pernah bisa diulang. Ritual kecil dilakukan di sudut ruangan. Persembahan sederhana diletakkan dan doa dipanjatkan agar pekerjaan ini diridai. Bagi sebagian pekerja, momen ini memberi ketenangan. Bagi yang lain, justru menambah rasa gentar. Mereka merasa berada terlalu dekat dengan dunia para dewa dan kematian. Namun pekerjaan belum selesai. Lorong-lorong pengaman dan batu penutup harus segera dipasang. Karena semakin lama ruang ini terbuka, semakin besar risikonya. Hari-hari berikutnya diisi dengan pekerjaan cepat, namun tetap presisi. Batu-batu penutup mulai dipersiapkan untuk menutup akses menuju ruang keabadian. Para pekerja memahami bahwa setelah tahap ini, hanya sedikit orang yang akan mengetahui tata letak sebenarnya di dalam piramida. Rahasia mulai dikunci bersama beta-beta granit yang berat dan dingin. Ketika pekerjaan di ruang keabadian mendekati akhir, suasana berubah. Ada rasa bangga karena telah menyelesaikan bagian tersulit, tetapi juga ada ketegangan karena fase berikutnya akan menutup semua yang telah mereka bangun. Piramida kini bukan lagi sekadar bangunan yang tumbuh ke atas, melainkan sebuah makam yang hampir siap menerima penghuninya. Dengan ruang keabadian yang telah berdiri kokoh, proyek ini melangkah ke tahap terakhir, di mana penyegelan dan penyempurnaan akan menentukan apakah semua pengorbanan ini benar-benar berbuah keabadian. Dengan ruang keabadian yang telah berdiri kokoh di jantung piramida, proyek memasuki fase yang paling sunyi, sekaligus paling menentukan, penyegelan. Pada tahap ini, tujuan bukan lagi membangun, melainkan menutup. Segala jalur yang selama bertahan-tahan menjadi nadi pekerjaan harus diputus satu persatu, dikunci dengan batu yang tak bisa digeser kembali. Para pengawas memahami bahwa kesalahan di fase ini akan membuka celah bagi perampok di masa depan, atau lebih buruk lagi, melemahkan struktur yang telah dibangun dengan susah payah. Pekerjaan dimulai dari lorong-lorong penghubung di bagian dalam. Batu-batu penutup granit yang telah disiapkan sejak awal ditarik ke posisi mereka. Proses ini dilakukan dengan kecepatan yang terukur. Terlalu cepat berisiko salah tempat, terlalu lambat membuka peluang bahaya. Dengan tuas kayu dan tali papirus balok-balok, berat digeser perlahan hingga menutup jalur secara rapat. Saat satu balok terkunci, jalur di belakangnya menjadi sunyi selamanya. Di bagian yang lebih tinggi,
sistem pengunci tambahan dipasang. Batu-batu besar diturunkan melalui celah vertikal yang sempit, dirancang untuk jatuh tepat ke posisi penutupnya. Para pekerja yang bertugas di sini adalah yang paling berpengalaman, karena mereka harus bekerja di ruang sempit dengan toleransi kesalahan nyaris nol. Aba-aba diberikan singkat dan jelas. Ketika batu dijatuhkan, dentuman berat menggema, menandai satu lagi rahasia yang terkunci di dalam piramida. Seiring penyegelan berlangsung, jumlah pekerja di dalam piramida semakin berkurang. Mereka yang tugasnya telah selesai ditarik keluar, digantikan oleh kelompok kecil yang mengetahui urutan terakhir penutupan. Kesunyian menjadi semakin terasa. Obor-obor menyala lebih sedikit, dan bayangan di dinding tampak lebih panjang. Banyak pekerja menyadari bahwa mereka mungkin termasuk manusia terakhir yang akan melihat bagian-bagian tertentu dari piramida dari dalam. Salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika jalur keluar utama hampir sepenuhnya tertutup. Para pekerja harus memastikan bahwa mereka memiliki rute terakhir untuk meninggalkan piramida. Sebuah lorong darurat yang sempit digunakan, cukup untuk satu orang merangkak. Setelah semua orang keluar, lorong ini pun ditutup dari luar. Tidak ada tanda, tidak ada penanda, hanya batu yang menyatu dengan struktur di sekitarnya. Di luar piramida, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Ram-ram besar yang selama ini digunakan untuk mengangkat batu mulai dibongkar. Puing-puingnya disingkirkan, meninggalkan permukaan yang licin dan sulit dipanjat. Ini adalah langkah penting untuk menghilangkan petunjuk tentang cara piramida dibangun dan jalur mana saja yang mungkin mengarah ke dalam. Setiap bekas kerja diupayakan untuk dihapus, seolah piramida tumbuh dengan sendirinya dari tanah. Para pekerja yang tersisa merasakan perubahan suasana. Tidak ada lagi tarikan batu besar atau aba-aba keras. Yang ada hanyalah pekerjaan rapi dan senyap. Mereka bergerak dengan perasaan campur aduk, antara lega karena tugas berat hampir selesai dan cemas karena menyadari bahwa apa yang mereka kunci akan tetap tersembunyi untuk waktu yang sangat lama. Beberapa berbisik menyebut nama para dewa, berharap penyegelan ini benar-benar melindungi isi piramida. Ketika tahap penyegelan berakhir, piramida tampak utuh dari luar, tanpa celah yang jelas. Hanya mereka yang terlibat langsung, yang mengetahui betapa rumitnya jaringan lorong di dalamnya. Rahasia kini terkubur bersama beta-beta granit yang berat dan dingin dengan jalur-jalur yang telah tertutup. Piramida memasuki wujud barunya, bukan lagi sebagai proyek pembangunan, melainkan sebagai makam yang menunggu penghuninya. Penyegelan rahasia ini menandai perubahan besar. Dari sini, pekerjaan tidak lagi tentang mencipta, tetapi tentang menyempurnakan dan menunggu. Piramida telah siap menyimpan rahasianya, dan waktu kini menjadi satu-satunya saksi. Namun, satu hal masih tersisa. Keabadian yang diimpikan Khufu belum sepenuhnya terwujud. Upacara akhir dan penyempurnaan terakhir masih menanti, dan bersama itu, babak penutup dari perjalanan panjang ini akan segera dimulai. Setelah lorong-lorong disegel dan dunia dalam piramida dikunci rapat, perhatian beralih kembali ke bagian luar bangunan raksasa itu. Inilah fase penyempurnaan, tahap ketika piramida tidak lagi sekadar kokoh, tetapi harus tampil sempurna sesuai kehendak Firaun Khufu. Lapisan inti yang tersusun dari bata-bata besar kini mulai ditutupi oleh batu kapur putih dari Tura, material terbaik yang dimiliki Mesir. Batu ini dipilih bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena kemampuannya memantulkan cahaya matahari hingga membuat piramida tampak berkilau dari kejauhan. Para pekerja kembali bekerja dengan ketelitian tinggi. Batu kapur casing dipahat dengan presisi luar biasa, lalu dipasang dari bagian atas menuju ke bawah. Setiap balok disesuaikan hingga celah di antaranya nyaris tak terlihat. Proses ini jauh lebih halus dibandingkan penempatan batu inti, namun sama menegangkannya. Jika satu batu casing dipasang miring, pantulan cahaya akan terganggu, dan kesempurnaan visual piramida akan tercemar. Karena itu, pengawas terus memeriksa setiap sudut dengan mata tajam. Seiring lapisan putih itu menutup struktur, wajah piramida berubah drastis. Bangunan yang sebelumnya tampak bertingkat, kini menjadi licin dan rata, seperti gunung cahaya yang tumbuh dari gurun. Di bawah sinar matahari, permukaannya memantulkan kilau menyilaukan, membuat piramida terlihat seperti mercusuar raksasa di tengah dataran Giza. Para pekerja yang berdiri di kejauhan terdiam sejenak, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ram-ram besar yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan mulai dibongkar. Tanah, pasir, dan puing batu disingkirkan secara bertahap,
meninggalkan sisi piramida yang halus dan sulit dipanjat. Dengan ramp yang hilang, akses menuju bagian atas tertutup sepenuhnya. Piramida kini berdiri mandiri, tidak lagi bergantung pada alat bantu apapun. Ini adalah simbol bahwa pekerjaan kasar telah berakhir, digantikan oleh wujud akhir yang siap menantang waktu. Puncak piramida menjadi fokus terakhir. Sebuah batu piramidon kecil yang kemungkinan dilapisi emas atau logam berkilau disiapkan untuk dipasang di puncak. Penempatannya dilakukan dengan hati-hati, karena ini adalah titik tertinggi dan paling simbolis. Saat piramidon akhirnya berada di tempatnya, sorak tertahan terdengar di antara para pekerja. Di mata mereka, momen ini menandai selesainya tugas fisik terbesar yang pernah mereka kenal. Firaun Khufu datang untuk melihat hasil akhir proyeknya. Ia berdiri di kejauhan, memandangi piramida yang kini menjulang sempurna dengan sisi lurus dan puncak tajam. Bangunan itu selaras dengan arah mata angin, seolah menjadi bagian dari tatanan kosmis itu sendiri. Di hadapan para pejabat dan imam, Khufu menyatakan kepuasannya. Piramida ini bukan hanya makam, tetapi pernyataan kekuasaan dan keabadian. Bagi para pekerja, perasaan yang muncul bercampur aduk. Ada kebanggaan luar biasa karena telah menyelesaikan sesuatu yang akan dikenang selama ribuan tahun. Namun, ada pula kelelahan mendalam dan kesadaran bahwa banyak pengorbanan telah dicurahkan untuk mencapai titik ini. Beberapa dari mereka tahu bahwa hidup mereka mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Piramida telah mengubah segalanya. Saat matahari terbenam dan bayangan piramida memanjang di atas pasir, bangunan itu berdiri dalam keheningan yang agung. Dari luar, ia tampak sempurna, tanpa tanda-tanda kerja keras yang tersembunyi di baliknya. Piramida agung kini telah selesai sebagai bangunan. Namun perjalanannya belum benar-benar berakhir. Di balik dinding batu yang dingin, ruang keabadian masih kosong. Upacara terakhir belum dilakukan, dan sang Firaun masih hidup. Keheningan ini hanyalah jeda sebelum babak akhir, ketika piramida akan menjalankan tujuan sejatinya sebagai rumah terakhir seorang raja. Beberapa tahun setelah piramida berdiri sempurna, kabar duka akhirnya menyelimuti Mesir. Firaun Khufu wafat setelah masa pemerintahan yang panjang. Kematian sang raja bukan sekadar peristiwa keluarga, melainkan urusan kosmis yang diyakini memengaruhi keseimbangan dunia. Namun berbeda dari bayangan rakyat tentang upacara besar dan terbuka, pemakaman Khufu justru direncanakan dengan penuh kerahasiaan. Piramida yang megah itu telah siap, tetapi isinya tidak boleh diketahui oleh banyak mata. Persiapan dimulai jauh sebelum malam pemakaman. Tubuh Khufu dimurnikan melalui proses mumifikasi yang rumit. Para imam bekerja dengan ketelitian tinggi, mengeluarkan organ-organ tertentu, mengeringkan tubuh dengan garam khusus, lalu membungkusnya dengan kain linan berlapis-lapis. Jantung dibiarkan tetap di tempatnya, karena diyakini akan ditimbang di akhirat. Setiap tahap disertai mantra dan ritual untuk memastikan jiwa sang raja dapat melanjutkan perjalanannya tanpa hambatan. Malam tanpa bulan dipilih sebagai waktu pemakaman. Kegelapan dianggap sebagai pelindung terbaik dari mata-mata dan perampok. Prosesi bergerak secara dayam-dayam dari Memphis menuju Giza melalui jalur yang jarang dilalui. Obor-obor kecil menyala redup, cukup untuk menerangi langkah tanpa menarik perhatian. Di tengah iring-iringan, peti mati Khufu yang berlapis emas dibawa dengan penuh hormat. Hiasan falcon dan simbol kekuasaan terukir di permukaannya, menegaskan status sang raja hingga akhir. Sesampainya di kompleks piramida, prosesi memasuki area yang telah disiapkan. Hanya imam tertinggi, anggota keluarga terdekat, dan pengawal terpercaya yang diizinkan mendekat. Pintu masuk sementara yang sebelumnya dirahasiakan dibuka kembali untuk terakhir kalinya. Di dalam piramida, lorong-lorong sunyi menanti, diterangi cahaya obor yang bergetar di dinding batu. Setiap langkah terasa berat, seolah semua yang hadir menyadari bahwa momen ini akan mengunci sejarah. Peti mati dibawa perlahan menuju ruang keabadian. Di sana, sarkofagus granit merah yang telah lama menunggu berdiri dingin dan kosong. Dengan koordinasi hati-hati, peti diletakkan di dalamnya. Tutup besar granit kemudian diturunkan menggunakan tuas dan tali, menutup rapat jasad sang Firaun. Suara batu bertemu batu menggema singkat, lalu menghilang dalam keheningan. Pada saat itu Khufu resmi berpindah dari dunia manusia ke dunia yang diyakini abadi. Setelah peti ditempatkan, harta pemakaman mulai dibawa masuk. Patung-patung kecil untuk melayani di akhirat, perabot berlapis emas, senjata upacara,
makanan, dan minuman disusun dengan rapi. Bahkan kapal-kapal kayu yang telah dibongkar sebelumnya disertakan untuk perjalanan simbolis di alam baka. Para imam membacakan mantra-mantra kuno, memohon agar jiwa Khufu diterima oleh para dewa dan diberi tempat di antara bintang. Tahap terakhir adalah penutupan kembali lorong-lorong. Portkalis granit diturunkan satu persatu, mengunci akses menuju ruang keabadian. Para pekerja terakhir yang mengetahui jalur keluar bergerak cepat, meninggalkan piramida melalui lorong rahasia. Dari luar, batu penutup dipasang, menyatu sempurna dengan struktur di sekitarnya. Tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa di dalamnya baru saja berlangsung pemakaman seorang raja. Ketika fajar menyingsing, piramida kembali tampak sunyi dan utuh. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya bangunan raksasa yang berdiri melawan waktu. Khufu telah dimakamkan, dan piramida kini menjalankan fungsinya yang sejati. Namun kisahnya belum benar-benar berakhir. Apa yang tersisa setelah pemakaman ini akan menentukan bagaimana piramida itu dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang. Setelah pemakaman Firaun Khufu selesai, dan semua lorong terakhir disegel, piramida agung berdiri dalam keheningan yang nyaris sakral. Tidak ada lagi oba-oba pengawas, tidak ada suara tarikan tali, dan tidak ada nyala obor di dalam lorongnya. Yang tersisa hanyalah bangunan raksasa dari batu, menjulang di dataran Giza seperti gunung buatan yang lahir dari kehendak manusia. Bagi mereka yang pernah bekerja di sana, piramida kini terasa asing. Seolah bukan lagi milik dunia manusia, melainkan milik waktu itu sendiri. Hari demi hari berlalu, lalu berubah menjadi tahun. Pasir gurun perlahan menumpuk di sekitar kaki piramida. Bekas ram dan jalur kerja yang dahulu ramai kini menghilang, tertelan angin dan debu. Dari kehauan piramida, tampak seolah selalu berada di sana, tanpa jejak bahwa ribuan tangan pernah menarik, memahat, dan menyusunnya dengan susah payah. Kesunyian itu justru menjadi bagian dari kekuatannya, membuatnya tampak tak tersentuh dan abadi. Generasi berganti, dan cerita tentang pembangunan piramida mulai berubah menjadi legenda. Nama-nama para pekerja memudar dari ingatan, namun bayangan kerja keras mereka tetap tertanam dalam setiap batu. Orang-orang yang melewati Giza memandang piramida dengan rasa kagum dan takut. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin manusia masa lalu mampu menciptakan sesuatu sebesar dan setahan ini. Jawaban atas pertanyaan itu terkunci rapat di balik dinding granit dan lorong tersembunyi. Waktu terus menguji piramida. Banjir Nil datang dan pergi, dinasti bangkit dan runtuh, dan perang melanda Mesir berkali-kali. Namun, piramida tetap berdiri. Lapisan batu kapur putihnya mungkin terkikis dan sebagian hilang. Puncaknya mungkin tak lagi berkilau seperti dahulu. Tetapi struktur utamanya tetap kokoh. Setiap retakan kecil, setiap bekas erosi, justru menjadi bukti bahwa bangunan ini telah bertahan menghadapi ribuan tahun perubahan. Perampok makam akhirnya datang, mencoba menembus rahasia yang disegel dengan sangat hati-hati. Beberapa berhasil masuk, sebagian gagal. Tetapi tak seorang pun mampu benar-benar memahami seluruh rancangan piramida. Lorong-lorongnya yang rumit dan ruang-ruangnya yang tersembunyi membuat banyak rahasia tetap terkubur. Apa yang ditemukan hanyalah sebagian kecil dari apa yang pernah ada. Sementara sebagian besar misteri tetap aman di dalam perut batu. Bagi dunia luar, piramida agung berubah menjadi simbol. Ia tidak lagi hanya makam seorang raja, tetapi lambang ambisi manusia yang menolak untuk dilupakan. Bangunan ini menjadi saksi bisu bahwa manusia, dengan keterbatasan alat dan pengetahuan, mampu menciptakan sesuatu yang melampaui umur penciptanya. Piramida tidak berbicara, tetapi keberadaannya menyampaikan pesan yang kuat tentang ketekunan, pengorbanan, dan keyakinan. Di balik semua itu, jiwa Khufu diyakini telah menempuh perjalanan yang ia harapkan. Apakah ia benar-benar mencapai keabadian seperti yang diimpikannya? Tak seorang pun tahu. Namun, satu hal pasti, namanya tetap hidup, terukir bukan di papirus atau batu nisan kecil, melainkan dalam bentuk bangunan raksasa yang menantang langit. Dengan piramida ini, Khufu berhasil melakukan apa yang ia inginkan sejak awal, memastikan bahwa kematian tidak menjadi akhir. Kini, ribuan tahun kemudian, piramida agung masih berdiri, menatap matahari terbit dan terbenam tanpa berubah. Ia telah melihat dunia berubah berkali-kali, tetapi tetap tegak di tempatnya. Dari luar, ia tampak dingin dan bisu. Dari dalam, ia menyimpan kisah tentang manusia, mimpi, dan pengorbanan. Inilah
Akhir dari perjalanan panjang itu, piramida Agung Khufu telah lahir, menjalani perannya, dan terus hidup melawan waktu, sebagai bukti abadi ambisi manusia yang menolak untuk lenyap.